kasih kakak-kakak yang menyampaikan firman pada hari ini. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat berjumpa kembali anak-anak yang disayang Tuhan. Benar-benar Tuhan mengasihi kita semuanya. Di saat pandemi kita banyak dibatasi ini, kita masih tetap boleh mendengar firman Tuhan. Untuk kali ini kembali kita akan mendengar firman Tuhan, sebagian kecil ya dari firman Tuhan. Kita beberapa minggu yang lalu sudah mempelajari dari pertama tentang semut, kemudian yang kedua cicak. Nah, kali ini kita mau belajar lagi dari peristiwa binatang di dalam Alkitab, yaitu belalang ya. Next, ke depan masih ada lagi satu binatang yang ditulis di dalam Alkitab. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang ditulis di dalam Alkitab ada maksud buat kita semuanya. Haleluya. Kali ini kita mau belajar tentang belalang. Tidak lepas dari ayat kunci kita ya, tulisan Agur bin Yake di Amsal 30 ayat 27. Di mana belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Ayat ini tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan Amsal 30 ayat 24 sampai dengan 27. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut ayat 25, pelanduk ayat 26, belalang ayat 27, dan cicak ayat 28 yang 2 minggu yang lalu sudah kita dengar. Ayat ini ditulis oleh Agur bin Yake. Kita dapat kesimpulan bahwa menurut Agur bin Yake, keistimewaan belalang adalah binatang terkecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Walaupun tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Belalang adalah binatang yang dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan hukuman atau tulah atau penghakiman. Ya, kita ingat peristiwa ketika bangsa Israel ya mau keluar dari Mesir. Apa di sana dikatakan? Keluaran 10 ayat 4 sampai 15. Di situ dikatakan belalang menjadi salah satu dari 10 tulah di Mesir. Ulangan 28 ayat 38 sampai 42, belalang merupakan salah satu dari daftar kutuk atas bangsa Israel jika mereka tidak taat akan firman Tuhan. 1 Raja-Raja 8 ayat 37, serbuan kawanan belalang merupakan salah satu daftar tulah atau penderitaan yang didaftarkan oleh Salomo di dalam doanya. Belalang dibawa dalam doanya Salomo. Kemudian Yoel 2 ayat 1 sampai 11, ini lengkap sekali ini. Tulah belalang akan Tuhan kirimkan jika umatnya tidak bertobat. Seperti apakah sebenarnya seekor belalang itu? Yesaya 40 ayat 22 menggambarkan belalang sebenarnya hanyalah binatang yang kecil. Amsal 30 bahkan Agur bin Yake mengkategorikan belalang sebagai binatang terkecil di bumi. Bilangan 13 menggambarkan belalang sebenarnya hanyalah sesuatu yang tidak penting, dilupakan saja. Apa sih belalang? Dan tidak berharga. Haleluya. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah beli belalang di pasar? Enggak. Tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Belalang binatang yang lemah sehingga dapat ditangkap manusia, dimasak, bahkan dijadikan makanan kecil atau camilan. Imamat 11 ayat 22 sebagai makanan kecil. Yohanes Pembaptis ya, kita harus ingat lagi, memakan belalang sebagai makanannya. Dalam Matius 3 ayat yang keempat. Markus 1 ayat 6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Ayo, ada yang pernah makan belalang goreng, belalang bakar, atau tepung belalang? Nah, saya pernah ya. Dulu waktu masih kecil ya, tahun-tahun 70-an, pernah. Ya, enak, gurih, banyak protein katanya. Haleluya. Ada yang mau ikut makan? Hehehe. Kapan-kapan ya, tak ajak nanti ke Jawa sana. Nah, walaupun seekor belalang binatang yang kecil dan tidak penting, apa sih sebenarnya keistimewaan dari kawanan belalang ini? Dia cekatan, ya. Amsal 30 tadi. Letak kekuatannya hanyalah terletak pada gigi dan taringnya. Itu di dalam Yoel 1 ayat yang ke-6. Gigi belakang bagaikan gigi singa. Taring belakang bagaikan taring singa betina. Ya.
Kawanan belalang hidup berkelompok dan kompak sebagai satu tim. Jangan lupa ya, semut kan berkelompok satu tim, ya. Haleluya. Amos 7 ayat 1, Yesaya 33 ayat 4, Hakim-Hakim 6 ayat 5. Ayatnya banyak. Nah, kawanan belalang berbaris dengan teratur walaupun tidak mempunyai raja. Walaupun tidak punya raja di sini artinya bekerja walaupun tidak diperintah atasan, tidak diawasi atasan, tidak di bawah ancaman hukuman dari atasan, mereka tetap bekerja dengan inisiatif yang tinggi dan disertai etos kerja yang tinggi. Kawanan belalang adalah binatang yang berjalan dalam barisan. Yoel 2, ya, dibaca ya. Sedemikian rapinya barisan belalang ini sanggup membuat sinar matahari pagi tertutup. Haleluya ya. Peristiwa itu ada ya di Yoel 2 ayat 20. Kawanan belalang memiliki kekompakan dalam sebuah kelompok besar. Yoel 1 lagi ya, dibaca sendiri ya. Sangat banyak ayatnya, kita terbatas waktunya. Ya, bangsa yang kuat belalang ini, bangsa yang tidak terbilang banyaknya. Dengan pembagian tugas, kawanan belalang dapat menjadi tim yang tangguh dalam menuntaskan tugas. Di kitab Yoel mulai pasal 1 ya, kalian baca, termati satu persatu. Kawanan belalang dikatakan sebagai tentaranya Tuhan yang besar. Itu di Yoel pasal 2 ayat 25. Pasukan-pasukan penyerbu dikatakan sebagai tentara yang besar. Kawanan belalang bekerja sampai tuntas. Yoel 1 lagi ya, ayat 1 sampai 12, baca. Nah, belalang tahu saatnya beristirahat di malam hari. Tetapi pada pagi hari, belalang bekerja kembali mencari makan tanpa kenal lelah. Belalang mendarat pada waktu malam di pepohonan ataupun rerumputan. Pada saat matahari terbit, belalang itu berangkat lagi untuk mencari makanan. Belalang tidak putus asa jika menghadapi rintangan. Belalang menghadapi rintangan dengan cara bekerja sama dengan teman-temannya dan rela berkorban untuk teman-teman. Haleluya. Ya, kalau belalang ini mau menyeberang sungai, ya, kalau kena angin, ya, dia jatuh kemudian di air, ya, mau menyeberang sungai ini, jatuh satu, kemudian bergandengan supaya yang lain dapat menyeberang dengan baik, dengan selamat. Haleluya. Nah, kesimpulannya adalah Agur bin Yake mengajak kita merenungkan si seekor belalang kecil, lemah, mudah ditangkap, bahkan bisa dijadikan makanan kecil atau camilan. Tetapi lihatlah betapa luar biasanya kawanan belalang yang walaupun hanya memiliki satu saja titik kekuatannya, yaitu di gigi dan taringnya, bukan di tubuhnya yang kuat seperti kuda, atau sangat racun mautnya seperti ular, ataupun keahliannya merubah warna tubuh seperti bunglon, dia tidak punya. Tetapi dalam kekompakan, unity, dari dalam teamwork yang sulit, yang mantap, kawanan belalang sanggup bekerja sama dengan kelompok besarnya dalam menuntaskan tugas serta menghadapi rintangan. Bahkan pekerjaannya diselesaikan dalam barisan yang rapi, tidak saling berebut makanan. Pekerjaannya pun cepat selesai karena dikerjakan tanpa berbantah-bantah dan menunda-nunda waktu. Penduduk pun angkat tangan dan tidak tahu harus berbuat apa kalau mendapat serangan hama belalang ini. Ya, di cerita raja-raja lengkap semuanya ini. Karena rintangan seperti apapun di depan mereka, mau itu sungai atau asap, api sekalipun dapat mereka atasi bersama-sama kawanan mereka. Intinya adalah, mari kita belajar bekerja sama dalam kelompok, dalam unite, dalam kesatuan hati. Ya, kita semua dalam suasana pandemi ini, sungguh saya berdoa, kami semua berdoa. Kalian belajar itu sudah berat, belajar daring ya. Tiap hari ada pekerjaan dari sekolah. Kami maklum, kami sadar. Sebab itu doa kami adalah biarlah kekuatan yang baru selalu dilimpahkan buat kita semuanya, terutama buat kalian. Ya, kami tahu kalian susah, kalian sangat lelah, ya, bosen, ya. Oleh sebab itu biarlah jangan bosen-bosennya ya minta sama Tuhan. Setiap hari minta sama Tuhan kekuatan yang baru. Setiap pagi dibaharui dan dibaharui. Anggap saja
Semua yang harus kita tanggung ini adalah latihan kita. Untuk apa? Untuk dapat bekerja sama satu dengan yang lain. Ya, saatnya nanti kalau waktunya tiba, ya, jawaban dari doa-doa kita semuanya. Kita ini berdoa, kita rindu pelataran rumah Tuhan, kita rindu gereja, kita rindu beribadah bersama-sama secara offline ya, saling sapa, saling tegur, ya. Biarlah kiranya Tuhan sendiri ya yang menyampaikan, yang memberikan pada waktunya. Tentu waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Maunya sih kalau kita minggu besok Tuhan, kita boleh ibadah umum biasa kayak dulu lagi. Tapi tunggu dulu, Tuhan belum tentu begitu. Hah? Mari kita bersama-sama, kita tetap berdoa ya. Kita dukung pelayanan-pelayanan melalui online seperti ini ya. Supaya apa? Firman Tuhan tetap menggembalakan kita semuanya. Sebagai ayat penutup, mari ya kerjasamanya belalang ini kita ambil sarinya ya, bahwa ada di Alkitab ditulis ya, di Filipi 2 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Ya, sampai jumpa lagi waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Benar Tuhan, kami ini sering tidak kompak. Kami ini sering mementingkan kepentingan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, walaupun kami berada di saat-saat pandemi, semuanya segala terbatas ini Tuhan, tapi kami merasakan kasih-Mu selalu baru setiap hari Tuhan. Engkau memperbaharui kami, batin jiwa roh kami, sehingga Tuhan, kebosanan-kebosanan itu dapat kami usir, dapat kami keluarkan dari hidup kami. Kami menang Tuhan, setiap hari dengan sukacita yang baru, dengan berkat yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sepanjang minggu ini Tuhan, biarlah berkat perlindungan-Mu menyertai kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Dan sungguh Tuhan, permohonan kami adalah, kami sudah rindu, kami sudah kangen Tuhan. Kami rindu pelataran-Mu, kami rindu beribadah secara offline di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.